Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuratan Aini. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari anxiety, penyebab anxiety, dan ciri-ciri anxiety. Yang pertama, pengertian anxiety. Anxiety disorder adalah sebuah kondisi di mana seorang mengalami kecemasan secara terus-menerus, bahkan dapat semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Anxiety disorder adalah gangguan yang dapat menimbulkan gejala yang membuat Anda kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada penyebab anxiety. Penyebab anxiety disorder sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa kemungkinan penyebab kondisi ini. Beberapa faktor tersebut diantaranya yaitu faktor genetik, kondisi medis tertentu, efek samping dari konsumsi obat-obatan, stres, hingga trauma. Selanjutnya adalah ciri-ciri anxiety. Yang pertama, gugup, gelisah, dan tegang. Yang kedua, detak jantung cepat. Yang ketiga, napas cepat. Yang keempat, gemeteran. Yang kelima, sulit atau bahkan tidak bisa tidur. Yang keenam, banyak berkeringat. Yang ketujuh, tubuh terasa lemas. Yang kedelapan, sulit berkonsentrasi. Yang kesembilan, adanya perasaan seperti akan ditimpa bahaya. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya ada gejala anxiety. Yang pertama untuk gejala fisik yaitu tangan dingin atau berkeringat, mulut kering, palpitasi jantung, mual, mati rasa atau kesemutan di tangan dan di kaki, ketegangan otot, dan sesak nafas. Untuk gejala mentalnya, merasa panik, takut dan gelisah, sering mimpi buruk, pikiran berulang atau seperti kilas balik, pengalaman traumatis, pikiran obsesif yang tak terkendali. Untuk gejala perilakunya, ketidakmampuan untuk diam dan tenang, perilaku ritualistik seperti mencuci tangan berulang kali ataupun kesulitan tidur. Selanjutnya di sini ada perawatan anxiety. Yang pertama, cognitive behavioral therapy atau terapi perilaku kognitif. Yang kedua juga sama, behavioral therapy, yaitu terapi perilaku. Yang ketiga, relaxation therapy atau terapi relaksasi. Yang terakhir, medication atau pengobatan. Baiklah, saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, spesifik fobia. Biasanya dialami oleh seseorang yang mengalami rasa takut terhadap hewan, benda, situasi, atau tempat tertentu. Bisa contohnya seperti hemofobia, yaitu ketakutan terhadap darah, akrofobia, ketakutan terhadap ketinggian, dan sebagainya. Selanjutnya ada social anxiety disorder. Ini ditandai oleh seseorang yang mengalami kecemasan saat berada di lingkungan sosial. Biasanya ini ditandai bahwa mereka berpikir akan selalu menerima kritikan, seperti saat sedang berbicara atau berinteraksi di muka umum. Selanjutnya, panic disorder. Biasanya ini ditandai dengan serangan panik dan kecemasan yang berlebihan. Biasanya dapat terjadi secara berulang kali. Ini bisa terjadi terhadap perempuan maupun laki-laki. Panic disorder ini ditandai dengan mual, berkeringat, kepala pusing, gemetar. 4. Agorafobia. Ketakutan atau kecemasan yang ditandai dengan 2 atau lebih dari 5 situasi berikut. 1. Menggunakan transportasi umum. 2. Berada di ruang terbuka. 3. Berada di tempat tertutup. 4. Berdiri dalam barisan atau berada di tengah orang yang banyak. 5. Berada di luar rumah sendiri. Individu takut atau menghindari situasi ini karena pemikiran untuk melarikan diri mungkin sulit atau bantuan mungkin tidak tersedia jika terjadi gejala seperti panik atau gejala melumpuhkan atau memalukan lainnya. Situasi agorafobik hampir selalu memicu rasa takut atau kecemasan. Situasi agorafobik secara aktif dihindari, membutuhkan kehadiran pendamping atau mengalami rasa takut atau kecemasan yang intens. 5. Generalized anxiety disorder.
ditandai oleh setidaknya 6 bulan kecemasan dan kekhawatiran yang persisten dan berlebihan. 2. Individu merasa sulit mengendalikan kekhawatiran. 3. Kecemasan kekhawatiran dikaitkan dengan 3 dari 6 gejala, yaitu gelisah atau perasaan terkunci atau tegang, menjadi mudah lelah, kesulitan berkonsentrasi atau pikiran kosong, cepat marah, ketegangan otot, gangguan tidur. 4. Kecemasan kekhawatiran atau gejala fisik menyebabkan tekanan klinis yang signifikan atau gangguan dalam bidang sosial, pekerjaan, atau bidang fungsi penting lainnya. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya Alvina Sriwahyuni akan melanjutkan tentang kasus anxiety. Nah, anamnesanya yaitu GET, gangguan kecemasan umum, inisial R, tanggal lahir 16 Januari 2003, usianya 18 tahun, pendidikannya saat ini yaitu pelajar atau SMA. Selanjutnya yaitu gejala perilaku yang ditunjukkan klien. Nah, ketika klien diminta untuk mengerjakan soal-soal di depan kelas, ia sering mengeluhkan beberapa kata yang menurut dia tidak ada maknanya. Ketakutan terhadap kemampuan membacanya menimbulkan masalah di sekolahnya dan juga masalah dengan teman-temannya. Ia tampak khawatir terhadap segala hal. Ia selalu gelisah dan menyebabkan ia jatuh sakit. Kecemasannya itu membuat dia selalu menolak membaca buku pelajaran dan selalu merasa takut untuk bersosialisasi serta berinteraksi dengan orang lain. Karena ia mengetahui tidak terlalu banyak kata yang dia kuasai. Baik, untuk selanjutnya yaitu terapi yang dilakukan. Yang pertama yaitu terapi kognitif behavioral. Nah, terapi kognitif behavioral ini untuk melatih keterampilan self-relaxation, belajar untuk mengganti pikiran intrusif dan memfokuskan dengan pikiran yang adaptif, dan juga belajar keterampilan untuk menghindari kecenderungan berpikir yang buruk. Yang kedua yaitu meningkatkan kecerdasan emosional sehingga klien dapat lebih percaya diri untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Dan yang ketiga, melatih baca dan tulis sehingga klien akan terbiasa untuk membaca dengan baik.